Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Bahrain Pasyairawan, SEMM, dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Sebagai bagian dari tahapan ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas dan dalam materi yang disampaikan, melainkan juga oleh bagaimana materi tersebut dikemas dan disampaikan secara efektif atau istilahnya adalah delivery. Kemudian bagaimana kualitas interaksi yang terbangun antara dosen dan mahasiswa yang disebut interaction, serta bagaimana proses evaluasi dilakukan secara adil, terukur, dan berorientasi pada pengembangan capaian pembelajaran yang dinamakan assessment atau penilaian. Nah, pendekatan ini dinamakan DIA, Delivery, Interaction, Assessment, menjadi kerangka kerja yang sangat relevan dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, dosen dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, akan tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan ruang dialogis, membangun relasi akademik yang sehat, serta memastikan bahwa proses evaluasi tidak semata menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi bagian dari proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan DIA mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Melalui pendekatan ini, dosen dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aktivitas saya dalam mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Semarang. Yang pertama tentang delivery dulu, tahapan pertama. Mata kuliah studi kelayakan bisnis ini saya ampu pada semester 7 tahun akademik 2023-2024 dengan bobot 3 SKS dan termasuk dalam kategori mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini membahas secara menyeluruh tahapan-tahapan penting dalam proses evaluasi kelayakan suatu rencana bisnis. Cakupan materi tentang aspek pasar dan pemasaran, teknis atau operasional, SDM, keuangan, hukum, serta analisis dampak sosial dan lingkungan. Mahasiswa akan dibekali pemahaman teoritis dan keterampilan praktis untuk mengidentifikasi peluang usaha, mengumpulkan serta menganalisis data, dan mengevaluasi potensi keberhasilan serta risiko dari suatu proyek bisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis. Yang kedua, mampu merencanakan dan mengevaluasi aspek-aspek studi kelayakan secara sistematis. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tantangan bisnis dan memberikan solusi. Keempat, mampu menerapkan alat bantu pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dan bersikap profesional dalam praktik bisnis. Perkuliahan ini dirancang secara sistematis dan terdiri dari 14 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang konsep pemahaman pengertian studi kelayakan bisnis.
Pertemuan kedua, menemukan ide dan peluang usaha. Pertemuan ketiga, identifikasi dan keputusan investasi. Pertemuan keempat, aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pertemuan kelima, aspek pemasaran. Pertemuan keenam, aspek sumber daya manusia. Pertemuan ketujuh, aspek operasional. Pertemuan kedelapan, tentang aspek keuangan. Pertemuan ke-9 tentang aspek hukum. Pertemuan 10 tentang aspek lingkungan. Pertemuan 11 tentang aspek manajemen risiko. Pertemuan ke-12 aspek manajemen investasi. Ke-13 penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Dan yang pertemuan terakhir tentang membuat laporan dan presentasi studi kelayakan bisnis. Struktur ini memandu mahasiswa agar mampu mengidentifikasi peluang, menganalisis resiko dan potensi, serta membuat keputusan investasi yang logis dan realistis. Beralih ke bagian kedua, yaitu interaction, di mana elemen ini penting yang membedakan pembelajaran aktif dari pembelajaran pasif. Dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, interaksi terjalin melalui komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa, khususnya saat diskusi kelompok, presentasi kasus, dan penyusunan laporan studi kelayakan. Interaksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengevaluasi ide, bertukar sudut pandang, dan membangun pemahaman secara kolaboratif terhadap aspek-aspek penting dalam perencanaan bisnis. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu berbasis proyek dan studi kasus. Hal ini saya gunakan karena pendekatan pembelajaran berbasis realitas bisnis memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami konsep studi kelayakan secara lebih konkret. Mahasiswa akan dihadapkan pada situasi-situasi bisnis nyata, mulai dari pencarian ide usaha, analisis aspek pemasaran, operasional, hingga keuangan dan hukum. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan berbagai metode analisis kelayakan bisnis secara langsung. Dengan demikian, keterampilan dalam mengidentifikasi peluang, menilai resiko, menyusun laporan kelayakan, serta mengkomunikasikan keputusan bisnis akan berkembang secara menyeluruh dan aplikatif. Presentasi hasil analisis. Nah, setelah menyelesaikan tugas kelompok, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis laporan studi kelayakan bisnis di depan kelas. Presentasi ini tidak hanya mengasah kemampuan komunikasi bisnis dan berpikir kritis, tetapi juga memberikan ruang terkait umpan balik dari dosen dan rekan mahasiswa lainnya untuk memperdalam pemahaman mata kuliah ini. Terkait dengan media pembelajaran yang digunakan yaitu modul atau RPS yang bisa diakses melalui SIM, unisula.ac.id, kemudian slide PowerPoint, artikel ilmiah, dan buku teks. Tahapan terakhir adalah asesmen atau penilaian. Dalam mata kuliah ini, asesmen itu bertujuan untuk mengukur pemahaman konseptual, pemahaman analisis, dan keterampilan mahasiswa dalam menilai kelayakan suatu usaha secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara beragam dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terkait dengan kriteria penilaian, di mata kuliah ini, yang pertama item penilaian kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan 10%, tugas 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%.
Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis di ruang kelas. Alhamdulillah, ini suasananya sedikit berbeda ya. Lebih apa ya? Lebih semangat dari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini itu tentang inspirasi dan peluang bisnis. Nah, ini adalah konsep sebelum kita bergerak ke mencari inspirasi dan itu tadi ya. Terkadang seseorang itu kan inspirasi itu dari mana datangnya? Sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Seperti ini kan juga nggak sempurna nih. Nanti bisa dalam bentuk wah ini kalau kurang menarik, bisa ganti warna merah muda. Adalah alat bantu kita dalam menemukan peluang. Ini sumbernya, ya, bisa dalam diri kita, diri sendiri, lingkungan kita, atau dari apa yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh misalnya dalam diri itu dari hobi apa? 100.000 mas, padahal jaraknya cuma 5 meter misalnya. Sekarang kan ada aplikasi, mau dimanapun tepat kita sudah keras ya, tidak di maklar biasanya gitu. Kemudian ya, yang terakhir dari apa yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya di Indonesia belum pernah ada di Indonesia. Jadi mau nggak mau teman-teman harus keluar dari Indonesia ya, misalnya cari koperasi kemana, sebagainya, bawa ke sini. Ya kan kasihan ya. Biasanya kan kolesterolnya naik atau apa? Biasanya memberi produk atau jasa kita. Bagaimana pelanggan mengetahui prospek? Gunakan timing, intuisi, momentum, dan effort. Yang keenam, selalu lakukan riset pasar yang akurat. Yang terakhir, amati perubahan yang terjadi terkait dengan tren, gaya hidup, pesaing, dan sebagainya. Tren apa? Sekarang celana jadi apa? Cubre ya. Ini bener kan? Dulu itu kan tahun berapa? 70-an terus apa? Sekarang ada lagu yang apa itu? Tambah ban. Ini gaji sedikit, anak nambah terus. Sudah clear ya. Nah, kita sudah tidak bekerja, tidak perlu kerja. Kita punya pendapatan 1.690.000 per bulan, nggak ngapa-ngapain. Terus ngapain kita? Cari kesempatan ini kan, penawaran kan. Supermarket nih ada apa? Ini ya, marketplace dulu. Saya tempatnya mau usaha. Kita tahu dulu. Partner, ini gimana? Ada yang mau truk, sewa truk gitu loh. Kayak gitu. Oke, kita beli. Nah, kita punya pemasukan ya, dan sampai seterusnya. Ini adalah ya ada hubungannya dengan akuntansi manajemen, yang mana teman-teman harus tahu ini ya. Financial statement, keadaan kita gimana? Pernah ke Bali? Jogja aja. Ya. Financial lah. Saya tuh dulu kadang gini, ada bingung ini boleh ngapain ya? Kok seminggu, sebulan di sini isinya apa? Kerja? Enggak kan? Iya. Cenderungnya itu perputarannya itu di Singapura aja. Itu kan negara kecil tapi strategis sekali. Nah, itulah ekspatriat, boleh-boleh, makanya jangan heran kalau isinya hiburan apa sebagainya, nggak kerja apa gimana ya? Ya karena udah punya lagi. Nah, itu kaitannya dengan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya itu tadi anak ya disyukuri, terus apa lagi tadi? Gaya hidup. Kalau ada yang nawari apa dan sebagainya, kita tolak atau diterima. Itulah sekilas sedikit tambahan kaitannya hiburan aja buat mata kuliah ini. Nanti silakan coba sendiri ya. Webnya sudah saya
masukkan di grup, nanti silakan pakai email. Nah, itu aja. Nah, ini kebetulan sudah ready. Ini yang tadi saya bilang. Ini saya mau project ini tentang pembelajaran. Jadi nanti minta tolong aktif ya, kelas ya. Jangan ditanya. Ini karena bukan kelas harian ya, kelas khusus. Kalau biasa kan kalau tadi saya tanya kan mesti apa? Iya semua. Jadi nanti wah paksa, jadi interaktif ya. Ini mudah dituangin. Nanti saya ada berapa ya? Nah, untuk merefleksikan tentang tugas ini, saya coba untuk ini ya, tadi mengingat kembali. Nah ini ada tiga area yang bisa teman-teman gali terkait dengan minat bakat. Ini tentang ada SDM, atau tentang pendidikan, perubahan, atau sekarang informasi dengan teknologi. Misalnya voice, matikan lampu, bisa mati semua, kan ada gitu ya, silakan dikembangkan. Kemudian kaitannya dengan pasar, siapa nih kira-kira karakteristik yang mau beli dengan jasa atau produk kita atau yang memakai kayak gitu ya, itu harus kita kenali juga, karena terkadang produk bagus itu bukan produk yang terbaik kualitasnya, itu bukan, tapi adalah produk yang sesuai dengan pangsa pasarnya. Seperti tadi yang saya jelaskan tentang spidol, ini kan pangsa pasarnya tentang mungkin bagian pendidikan, pengajaran seperti hari ini kita. Tapi spidol ini tidak berarti jika untuk misalnya hobi otomotif, nah kan nggak ada tuh, pasti kan pakai kunci dan sebagainya. Ini tuh tidak berarti. Jadi artinya bukan produknya yang tidak baik atau produknya yang baik, tapi memang tidak sesuai dengan pangsa pasarnya. Apalagi ini untuk anak kecil, waduh malah bikin pusing orang tua kan, coret-coret di tembok dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang kuasai bisnisnya, tentang IT, keuangan, supply, jasa, produksi. Jadi kira-kira teman-teman tuh tidak perlu menguasai semua ini. Misalnya tentang teknologi, tentang hukum, nggak perlu. Kita punya teman-teman dari hukum, dan kita bisa untuk kolaborasi bersama. Dia muncullah ke titik di mana produk atau jasa yang nanti dari ketiga itu muncul ide apa. Nah ini bisa membantu. Kalau sumber peluang ya silakan kan, ada dari diri sendiri, yang bisa dari hobi, bisa dari pengalaman kerja, bisa dari latar belakang, ya pengalaman saat kecil, ya lingkungan keluarga, misalnya tentang lingkungan Anda, itu mungkin lingkungan bermain atau lingkungan sekitar, gitu ya. Kemudian yang terakhir bisa dari apa yang belum pernah ada sebelumnya. Yang tadi kita bahaskan tentang kebab ya, kebab di Indonesia nggak ada tuh. Kemudian dari mana itu, Timur Tengah ada yang membawa ke sini. McD juga sama. Terus yang tadi ya tentang Korea, makanan yang street itu ya, di jalan gitu ya, itu mulai banyak bermunculan di lingkungan sekitar. Saya kira itu terkait dengan biar sedikit membuka atau membantu terkait dengan tugas pada hari ini. Ya, untuk tahapan asesmen atau penilaian di kelas ini tadi, setelah kita tentang tentang topik tadi ya, ini adalah untuk tugas sebagai bentuk memperdalam wawasan teman-teman agar lebih memahami topik pada hari ini tadi. Ya, ini tentang silakan nanti temukan 3 ide bisnis yang saat ini memiliki peluang di daerah tempat tinggal teman-teman. Kan ada yang kos, ada yang pulang ke rumah, ada silakan ya dimanapun berada. Kemudian silakan dari kan tadi ada ini ya, ada rangkaian ada 3 tentang skema aku, bisnis, dan pasar produk. Silakan kalau aku itu apa keahlian atau minat kamu yang terkait dengan ide bisnis. Yang tadi kan ada yang bilang mancing Pak. Nah silakan dikembangkan untuk bikin turnamen tingkat nasional atau tingkat
RW silakan. Kemudian bisnis. Nah, kira-kira apa nih jenis bisnis apa yang bisa atau ingin teman-teman kembangkan? Kemudian terkait dengan pasar, yaitu target pasarnya itu siapa, kayak gitu ya. Yang terakhir produk atau jasa. Nah, silakan apa yang bisa teman-teman create atau buat untuk ditawarkan yang nanti arahnya dapat dikomersilkan, gitu ya. Namanya bisnis kan arahnya bisa dikomersilkan, bukan bukan sedekah ya, tapi bisa dikomersilkan. Saya kira itu dulu untuk penilaian di pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan sebisa mungkin dan tidak ada jawaban salah atau benar, karena ini analisa dari setiap personal masing-masing. Saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk kurang lebihnya kita bisa lanjut di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya terkait bagaimana proses pengajaran dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan ini bukan sekedar metode pengajaran biasa, akan tetapi sebuah cara dalam membangun suasana belajar yang lebih bermakna, gembira, lebih efektif, dan tentunya lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era saat ini, yang mana mahasiswa pada saat hari ini adalah tentang generasi Z. Saya berharap melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori, akan tetapi juga memiliki keterampilan aplikatif yang dapat digunakan dalam dunia kerja maupun kehidupan, dan ketika memulai usaha sendiri. Karena ilmu yang sejati adalah ilmu yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan nyata yang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Perlu saya sampaikan bahwa video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan komitmen saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran, serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Saya juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun baik dari mahasiswa, rekan dosen, maupun praktisi di bidang terkait. Masukan dari berbagai pihak ini tentu akan sangat membantu saya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan berdampak. Sebagai pendidik, saya selalu percaya bahwa tugas kita bukan hanya sekedar mengajar, akan tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan membangun karakter mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Apalagi pemerintah mencanangkan bahwa ada generasi emas pada tahun 2045. Kita semua dituntut untuk terus belajar, terus berinovasi, dan selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi yang sebegitu cepat di era pada saat ini. Dengan adanya teknologi, itu sangat cepat sekali kaitannya dengan perubahan. Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa dan rekan-rekan sejawat untuk terus mengembangkan diri, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan jangan pernah menyerah saat menghadapi kegagalan. Karena kegagalan sesungguhnya adalah bagian dari proses menuju kesuksesan.
Kemudian hal yang tetap di dunia ini itu adalah hanya perubahan itu sendiri, ya. Teruslah belajar, teruslah mencoba, dan teruslah berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Karena peran kita sebagai pendidik dan pembelajar tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jika merasa materi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan kepada khalayak lain, serta nantikan video pembelajaran dan pengembangan keilmuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita, dan semoga kita semua telah diberi kemudahan dalam menjalankan amanah, baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, Bahren Pasa Irawan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.